Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Bincang Inspiratif Satu Indonesia Awards 2023. Perkenalkan, saya Anita Lestari dari Corporate Communications Astra yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Nah, teman-teman semua, teman-teman tahu nggak? Jadi setelah pandemi COVID-19 ini menjadi kali pertama loh diselenggarakannya kembali Bincang Inspiratif Satu Indonesia Award secara offline. Dan Deli Serdang menjadi lokasi pertama untuk penyelenggaraan Bincang Inspiratif Satu Indonesia Awards ini. Tepuk tangan dong buat kita semua. Dan tentunya merupakan sebuah kebanggaan bagi kami bisa bertemu dengan generasi muda berprestasi dari Sumatera Utara yang sangat antusias mengikuti acara pagi hari ini. Tepuk tangan sekali lagi dong buat kita semua supaya semakin semangat ya. Nah, tadi juga teman-teman sambil menunggu, sambil menikmati coffee break juga menyaksikan beberapa video mengenai kisah beberapa penerima apresiasi Satu Indonesia Awards. Ada Mas Marcelinus, Mas Trisno, Mas Tutus, teman-teman dari Notflux, Mbak Rosmiati dengan kisah-kisahnya yang sangat luar biasa melalui kontribusi terbaik serta karya-karya mereka yang didedikasikan untuk masyarakat sekitarnya. Nah, di acara pagi hari ini kita akan lebih banyak lagi membahas karya-karya positif anak muda lainnya yang juga melakukan hal-hal positif tentunya bagi lingkungan di Bincang Inspiratif Satu Indonesia Awards 2023. Tepuk tangan sekali lagi, boleh? Iya. Nah, dan seiring dengan semangat Sumpah Pemuda, Astra kembali mempersembahkan Satu Indonesia Awards ke-14 di tahun 2023. Apresiasi Astra bagi anak bangsa yang telah berkontribusi untuk mendukung terciptanya kehidupan berkelanjutan melalui bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi, serta satu kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut. Dan kegiatan Satu Indonesia Awards ini diharapkan menjadi inspirasi yang bisa memotivasi generasi muda lainnya di seluruh Indonesia untuk melahirkan perubahan nyata bagi terciptanya Indonesia yang lebih baik. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu sebelumnya izinkan kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Dairi, Bapak Dr. Insinyur Edi Keleng AT Berutu beserta jajarannya. Selamat pagi dan selamat datang Bapak. Juga yang terhormat perwakilan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo. Selamat datang dan selamat pagi Bapak. Juga yang terhormat Chief of Corporate Affairs Astra, Bapak Riza Deliansyah. Selamat pagi Bapak. Juga Dewan Juri Satu Indonesia Awards ke-14 tahun 2023 yang juga hadir dalam acara pada pagi hari ini. Nah, ini ada pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, Ibu Insinyur Tri Mumpuni. Selamat datang dan selamat pagi Ibu. Boleh tepuk tangan semuanya. Nah ini juga nih pasti yang ditunggu-tunggu nih. Tadi datang udah langsung pada teriak-teriak. Ada pegiat seni Mbak Dian Sastro Wardoyo. Selamat datang. Nah ini biasanya banyak ya fansnya Mbak Dian nih. Juga ada Head of Corporate Communications Astra, Bapak Boy Klana Subroto. Boleh tepuk tangan semuanya. Juga mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Koordinator Grup Astra Wilayah Medan, Bapak Aryo Ardianto, bersama seluruh perwakilan Grup Astra Medan. Juga yang kami banggakan penerima apresiasi Satu Indonesia Awards 2020 bidang kewirausahaan Mbak Elsa Maharani. Selamat datang Mbak Elsa.
Nah teman-teman, Mbak Elsa nggak sendiri nih, ada juga penerima Satu Indonesia Awards lainnya dari wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Ini akan aku sebutkan satu-satu, nanti mungkin mohon berdiri dan menyapa teman-teman ya, kakak-kakak semua. Ada Kak Rusmawati, bidang pendidikan tahun 2011. Boleh berdiri dan tepuk tangan. Ada juga Kak Ihsan dari bidang pendidikan di tahun 2016. Selamat datang Kak. Ada juga Kak Aza di bidang teknologi tahun 2018. Selamat datang Kak Aza. Boleh tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Dan juga ada Kak Yudi di bidang kewirausahaan tahun 2021. Di tingkat provinsi ada Kak Irfania Lubis, bidang kewirausahaan tahun 2017. Selamat datang Kak. Dan juga Kak Yulianika di bidang pendidikan tahun 2018. Dan Kak Desi Yulinda, bidang kewirausahaan tahun 2020. Selamat datang Kak Desi, halo. Nah ini dia nih teman-teman. Dari sosok-sosok inspiratif ini yang berasal dari wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Yang mungkin nantinya bisa menjadi contoh nih untuk teman-teman semua yang siapa tahu akan mendaftarkan dirinya atau mungkin temannya di Satu Indonesia Awards ini. Juga aku ingin menyapa rekan-rekan media, blogger, dan tentunya teman-teman generasi muda dari Sumatera Utara yang telah bergabung pada pagi hari ini. Sekali lagi tepuk tangannya dong untuk kita semua supaya semakin semangat. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung ke agenda yang selanjutnya. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Nah teman-teman, di sini kini kita saatnya akan bersama-sama saksikan seperti apa sih Satu Indonesia Awards itu yang akan ada di tayangan berikut ini. Silakan. Orang yang berprinsip dan juga punya nilai-nilai kuat dan juga berusaha untuk bermanfaat bagi sekitarnya. Manusia yang punya manfaat bukan cuma untuk manusia lain, tapi juga untuk semua aspek kehidupan di bumi. Pemuda inspiratif ya?
orang yang tidak hanya peduli dengan diri sendiri, tapi juga dengan orang lain. Semoga makin banyak pemuda yang mau menggandeng masyarakat untuk maju bersama. Membantu membuat bumi lebih hijau, laut lebih bersih, dan langit makin biru. Semoga para pemuda bisa menunjukkan kontribusi positifnya lewat aksi nyata. Di tahun ini, Satu Indonesia Awards kembali diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi Astra untuk anak bangsa yang telah mendedikasikan diri untuk membantu dan memiliki manfaat untuk masyarakat untuk mendukung terciptanya kehidupan berkelanjutan dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi, dan satu kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut. Juri-juri Satu Indonesia Awards dari berbagai bidang dan profesi udah gak sabar melihat ide dan inovasi teman-teman semua untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Selain bisa menyebarkan inspirasi, kalian juga bisa mendapatkan apresiasi berupa dana bantuan kegiatan senilai 65 juta rupiah dan kesempatan berkolaborasi dengan program Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra. Jadi kalau kamu, kenalan kamu, atau orang-orang sekitar kamu merupakan pemuda dengan inovasi yang mampu menginspirasi masyarakat sekitar dan juga berusia maksimal 35 tahun, individu atau berkelompok, punya kegiatan yang orisinal dan punya program yang minimal sudah berjalan 1 tahun, selaras dengan aspek sustainability yang meliputi environment, social, dan governance, dan juga memenuhi semua kriteria berikut ini. Periode pendaftaran dari tanggal 6 Maret sampai 6 Agustus 2023. Ayo teman-teman, tunggu apa lagi? Daftarkan dirimu atau kelompok kamu segera. Kita sebarkan inspirasi untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Dia tadi tayangannya dan bocoran sedikit ya kalau kata anak zaman sekarang spill tentang Satu Indonesia Awards yang tentunya nanti kita akan juga ngobrol lebih dalam pada sesi bincang inspiratif. Nah sebelumnya untuk seluruh peserta nih yang ada di sini, aku juga ingin mengumumkan untuk jangan lupa ikut meramaikan acara bincang inspiratif kita kali ini dengan mengikuti Insta Story Challenge. Nah teman-teman, para generasi muda nih pasti punya Instagram dong. Aktif nih pasti Instagramnya. Caranya gampang banget. Abadikan keseruan acara hari ini sekreatif mungkin dan post di Instagram Story teman-teman semua. Jangan lupa untuk mention Instagram @1_Indonesia dan gunakan hashtag Satu Indonesia Awards 2023, hashtag kita Satu Indonesia. Biar nggak lupa, nih biasanya kalau anak zaman sekarang udah langsung foto ya gitu, cekrek gitu. Jadi nanti tinggal bisa dilihat aja di fotonya masing-masing. Nanti akan ada 3 pemenang di akhir acara yang akan aku umumkan. Dan akan ada hadiah super menarik dari Astra. Jadi jangan lupa untuk teman-teman pastikan ikutan ya gitu. Dan untuk acara selanjutnya kami mohon kesediaan yang terhormat Ketua Koordinator Grup Astra Wilayah Medan, Bapak Aryo Ardianto untuk berkenan memberikan sambutan. Kepada Bapak Aryo kami undang ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, yang saya hormati Bapak Bupati Dairi, Bapak Insinyur Edi Keleng Ate Berutu, beserta jajarannya. Selamat datang Pak. Perwakilan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo, Chief of Corporate Affairs Astra, Bapak Riza Deliansyah, Dewan Juri Satu Indonesia Award 2023 yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini,
pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, Ibu Insinyur Tri Mumpuni, selamat datang Bu. Pegiat seni, Mbak Dian Sastrowardoyo, selamat datang. Dan Head of Corporate Communication Astra, Bapak Boy Kelana Subroto, selamat datang Pak. Dan rekan-rekan grup Astra Medan, serta yang kami banggakan penerima award Satu Indonesia Award tahun 2020 bidang kewirausahaan, Mbak Elsa Maharani. Beserta rekan-rekan penerima apresiasi Satu Indonesia Award dari Sumatera Utara dan Aceh. Dan juga rekan-rekan media, blogger, tentunya teman-teman generasi muda Sumatera Utara yang telah hadir di tempat ini. Saya ucapkan selamat datang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkanlah saya perwakilan dari Grup Astra Medan mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara Bincang Inspiratif Satu Indonesia Award 2023. Sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda, Satu Indonesia Award kembali hadir diinisiasi sebagai wujud kontribusi sosial berkelanjutan Grup Astra yang terdiri dari 270 anak perusahaan dan 9 yayasan. Untuk memberikan dampak positif yang lebih luas, tentunya Astra tidak bisa berjalan sendiri. Kami percaya bahwa masa depan bangsa ini terletak di pundak generasi muda Indonesia. Mereka inilah penggerak Indonesia di masa depan. Maka dari itu kami mencari pemuda-pemudi yang sejalan dengan visi Astra untuk dapat berkontribusi untuk mendukung terciptanya kehidupan berkelanjutan melalui Satu Indonesia Award. Kami bersyukur bahwa pemuda-pemudi yang berminat untuk menjadi calon penerima Satu Indonesia Award ini terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini dilihat dari jumlah pendaftar tahun 2022 yaitu sebanyak 13.459 peserta, naik 2,2% berbandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 13.148 peserta. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak generasi muda yang berhati mulia yang tersebar di seluruh Nusantara yang terus menginspirasi kita semua. Sementara itu, pendaftar Satu Indonesia Award tahun 2022 dari Sumatera Utara yaitu sebanyak 422 peserta, cukup banyak ya. Jadi mudah-mudahan di tahun ini pesertanya semakin banyak karena ini dari Sumatera Utara. Ini acara ini khusus ya Pak Bupati, diadakan oleh Astra untuk menggait para pemuda-pemudi yang ada di Deli Serdang dan Sumatera Utara pada umumnya. Dan untuk para peserta Satu Indonesia Award tercatat mayoritas ini berasal dari pendidikan. Harapannya tidak hanya dari pendidikan saja, bahwa dari semua bidang Satu Indonesia Award dapat bisa mendaftar. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa anak usaha Astra itu tersebar di seluruh Indonesia. Untuk di Medan ini sendiri bahwa ada pertama lini bisnis otomotif, yaitu terdiri dari Toyota Sales Operation atau Auto 2000, kemudian Daihatsu Sales Operation, ada Isuzu Sales Operation, Track untuk penyewaan kendaraan, dan kemudian mobil 88 dan Ibit. Untuk di lini jasa keuangan kita mempunyai Astra Credit Company, Toyota Astra Finance, FIF, untuk pembiayaan ke motor roda 2 dan kemudian asuransi Astra. Dan untuk di lini alat berat kita mempunyai alat berat pertambangan, konstruksi dan energi, kita mempunyai United Tractor, Traktor Nusantara, Bina Pertiwi dan Sun Finance. Untuk di lini bisnis teknologi informasi kita mempunyai Astra Grafia. Tidak hanya menjalankan bisnis, bahwa Astra itu juga menjalankan kontribusi sosial di Medan dengan menjalankan berbagai kegiatan CSR bersama masyarakat, seperti pemberian bantuan stunting bekerjasama dengan Pemprov Sumut, pemberian bantuan sembako sudah mencapai angka ribuan melalui program Nurani Astra,
membina kampung berseri Astra melalui 4 pilar, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan yang ada di 4 wilayah di Sumatera Utara. Kita mempunyai kampung berseri Astra itu ada di daerah pertama di Cengkeh Turi, kemudian yang kedua itu di Linggakaro, yang ketiga itu di Pantai Cermin, Deli Serdang, dan kemudian di Jabosihol, Siantar. Dan juga kita mempunyai Desa Sejahtera Astra yang tersebar di wilayah Samosir sampai ke Nias. Dan dalam tahun pelaksanaan Satu Indonesia Award yang menginjak tahun ke-14 di tahun 2023, Deli Serdang terpilih sebagai salah satu daerah untuk sosialisasi Satu Indonesia Award 2023. Akhir kata, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan adik-adik generasi penerus dari Deli Serdang. Saya pribadi ingin mengajak generasi muda Deli Serdang apabila ada yang tertarik untuk mengikuti Satu Indonesia Award ini dapat menghubungi perwakilan dari grup Astra Medan, Ibu Rut. Bu Rut mungkin bisa berdiri. Nah ini dari Ibu Rut, nah ini nomor teleponnya juga saya share, nanti yang berminat teman-teman semua, adik-adik yang berminat di 0811 811 6333 dan 45 ya. Mungkin nanti bisa juga kontak panitia. Ya, semoga semakin banyak lagi anak muda dari Sumatera Utara yang turut berpartisipasi bahkan menjadi salah satu penerima Satu Indonesia Award di yang ke-14 di tahun 2023. Semoga bincang inspiratif hari ini berjalan lancar dan banyak dari teman-teman semua yang terinspirasi untuk terus berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Semoga apa yang kita lakukan memberikan hasil yang positif bagi kemajuan Indonesia menuju sejahtera bersama bangsa. Terima kasih, salam Satu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih banyak Pak Aryo atas sambutannya. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan yang terhormat Bupati Dairi Bapak Dr. Insinyur Edi untuk berkenan memberikan sambutan. Kepada Bapak Edi kami undang untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya duduk di depan tadi saya kira nggak banyak orang, ternyata banyak Pak. Banyak sekali. Dan ini pemuda-pemuda luar biasa. Aduh, bangsa ini semakin optimis nih. Luar biasa. Yang saya hormati Bapak Riza Deliansyah, mewakili pimpinan PT Astra Internasional, saya atas nama masyarakat Dairi, izin atas nama masyarakat Sumatera Utara mengucapkan terima kasih. Dedikasi Astra untuk bangsa luar biasa. Dan Bapak Riza Deliansyah yang mengepalai, mengomandandi dan seluruh tim. Terima kasih. Salam hormat dari kami semua. Yang saya hormati Pak Aryo Ardianto, Koordinator Grup Astra Sumatera Utara, dan segenap tim Astra, luar biasa. Yang saya hormati Bapak Ali Nur Yasin, mewakili pimpinan Tempo Intimedia, sahabat saya. Saya ada di sini juga karena beliau. Terima kasih. Kebetulan kita sama-sama sahabat. Jadi jaringannya lebih luas. Terima kasih Mas. Yang saya hormati segenap tim Tempo Media Group, sahabat-sahabat saya, mahasiswa-mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Utara, Anda ada di ruangan yang benar. Saya jamin. Komunitas kepemudaan Sumatera Utara, dan yang paling kita juga banggakan, kita andalkan, Dewan Juri. Insinyur Tri Mumpuni,
Ibu Dian Sastrowardoyo yang terkenal itu. Saya hanya lihat di layar aja, di layar dan di kertas. Sekarang bisa lihat realnya. Aduh, terima kasih Astra sama Tempo. Pak Boy Kelana, terima kasih Pak Boy. Luar biasa mereka kerja keras untuk kita semua. Dan semua Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini. Saya selaku Bupati Kabupaten Dairi dan pastinya sahabat-sahabat saya, seluruh bupati dari wilayah Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih kepada Astra Group dan juga kepada Tempo Media Group yang mengadakan aktivitas di Sumatera Utara ini. Kami bangga karena Deli Serdang dipilih. Deli Serdang ini memang paman kami. Ya, termasuk trendsetter. Hampir semua penghargaan tuh awalnya dari Deli Serdang. Semua. Memang luar biasa abang-abang kami yang memimpin Deli Serdang. Juga besar. PAD-nya juga besar. Ada lapangan udara, industri dan lain-lain. Jadi kompleks dan kami banyak belajar dari Deli Serdang. Kita ada di sini, Astra dan Tempo mengajak partisipasi generasi muda yang merupakan talenta muda penggerak majunya wilayah Sumatera Utara dalam acara bincang inspiratif bertema menggali potensi dari diri modal awal entrepreneurship. Entrepreneurship sesuatu yang buat saya nggak pernah habis-habisnya. Saya jadi bupati baru saja, baru jadi birokrat, baru dibayar negara, baru 4 tahun terakhir. Sebelumnya ya seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi dari sekolah sampai bekerja, lalu kemudian berusaha, itu nama Astra itu udah terkenal. Sangat terkenal. Jadi kalau ingin maju, harus masuk di grup Astra atau ekosistem Astra. Belajarlah di situ. Itu sampai sekarang itu. Tepuk tangan untuk Astra. Kita sangat bangga kepada Astra. Ada teman-teman saya yang juga senior-senior saya yang tumbuh di Astra dan sering manggil kita semua dan memberi pencerahan. Astra thinking gitu, luar biasa. Saya juga mengucapkan salut terhadap program Satu Indonesia, hari ini tanggal 14, yang ke-14. Luar biasa. Yang paling susah juga itu konsistensi. Itu membuktikan komitmen yang besar. Di up and down terus melakukannya. Konsistensi luar biasa. Sudah 14 tahun, Indonesia Award diadakan oleh Astra Group. Berarti ini bukan program ecek-ecek. Itu ada dalam tubuh dan DNA Astra. Untuk menjadi bagian dari ekosistem Indonesia. Acara ini memberikan motivasi serta semangat kepada generasi muda yang fokus berkarya dalam bidang kewirausahaan, kesehatan, pendidikan, teknologi, dan lingkungan hidup. Menurut saya potensi diri haruslah kita kenali dan terus kita gali untuk kemudian mengembangkan diri serta memberikan dedikasi bagi masyarakat dalam bidang-bidang ini. Salah satu kunci lagi, nggak mungkin kita sendirian. Beradalah kita di ekosistem yang benar. Walaupun kita jago, inovatif, kita tidak akan bisa besar kalau kita tidak ada di lingkungan yang benar. Di ekosistem Astra, saya juga ingin Astra masuk ke Dairi. Sekarang sudah masuk ke Dairi, walaupun lewat Exim Bank. Kami mendapatkan anugerah sebagai desa devisa oleh Exim Bank, sebuah anak usaha di bawah Kementerian Keuangan, tetapi di belakangnya ada Astra. Teman-teman di sana direksi selalu mengatakan, ini adalah kerja keras antara Exim Bank dan Astra. Jadi Astra sudah mulai masuk, tapi nggak langsung. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini Astra masuk langsung ke Dairi dan Deli Serdang. Deli Serdang udah ada ya? Nah, Dairi belum. Karena mengundang makanya pakai jas.
supaya menarik. Saya selaku Bupati Dairi akan meminta generasi muda di Kabupaten Dairi untuk mendaftar di acara 1 Indonesia Award. Begitu juga akan saya sampaikan kepada rekan-rekan saya, sesama CEO Kabupaten, untuk segera mengajak anak-anak kita, anak-anak muda kita untuk mendaftar ke acara 1 Indonesia Award. Untuk tahun ini ditutup Agustus kalau nggak salah ya, Pak. Harapan kami acara 1 Indonesia Award dan rangkaian kegiatannya yaitu bincang inspiratif dapat berlangsung kontinu sehingga dampaknya kepada masyarakat terus berkelanjutan. Kepada generasi muda dan talenta-talenta dari Dairi, Deli Serdang, Kota Medan, dan seluruh Sumatera Utara, mari manfaatkan acara ini, mari manfaatkan hubungan jejaring dengan Astra dan Tempo, dan tunjukkan karya kita semua dalam 1 Indonesia Award 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Horas. Jua-jua. Horas. Maju-jua. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak Edi, izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung karena kita ada sedikit cenderamata nih Pak untuk Bapak dari Astra. Untuk itu saya izin mengundang Chief of Corporate Affairs Astra, Bapak Riza Deliansyah untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan cendeраmatanya. Boleh untuk fotografer dan izin untuk foto bersama dulu Bapak. Untuk mengabadikan momen ini saya juga turut mengundang Bapak Ibu Dewan Juri 1 Indonesia Awards, Ibu Puni, Mbak Dian, Pak Boy dan Bapak Aryo untuk naik ke atas panggung dan ikut bergabung melakukan sesi foto bersama. Silakan kepada Bapak Ibu untuk dapat naik ke atas panggung. Jadi boleh teman-teman dari fotografer atau jika teman-teman ada yang ingin mengabadikan juga momen ini, boleh silakan maju ke depan. Baik, terima kasih teman-teman fotografer semuanya untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Untuk Pak Edi dan Pak Aryo dan Pak Riza, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, saya ingin kembali nih sebenarnya langsung mengundang Bapak Ibu Dewan Juri 1 Indonesia Awards untuk kembali lagi ke atas panggung. Pak Boy, Mbak Dian, Bu Puni, dan juga saya ingin mengundang Mbak Elsa Maharani untuk dapat naik ke atas panggung. Karena sebentar lagi sesi bincang inspiratif akan dilanjutkan. Nah sebelumnya saya juga ingin menginformasikan kepada teman-teman jika nantinya atau bahkan nih dari sekarang ada yang ingin mulai mengajukan pertanyaan, dimohon untuk dapat scan QR code yang ada di sini dari sekarang karena nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui link yang tertera di sini. Oke, boleh difoto dulu, dicekrek-cekrek, ya boleh disimpan di galeri masing-masing. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya juga ingin mengundang moderator kita, Mbak Emelia Lona dari Corporate Communications Astra untuk memandu sesi bincang inspiratif kita pada pagi hari ini. Kepada Mbak Lona, kami persilahkan.
Yang saya hormati Bapak Bupati Deri serta perwakilan dari Kabupaten Deli Serdang dan Karo, juga yang saya hormati Chief of Corporate Affairs Astra. Izin saya mulai, selamat pagi Bapak Ibu tamu undangan, rekan-rekan media blogger dan juga rekan-rekan generasi muda Deli Serdang. Boleh saya dengar horasnya? Horas? Wah luar biasa, mau lihat godang, bener ya? Terima kasih banyak. Bapak. Oke, selamat datang dalam acara Bincang Inspiratif Satu Indonesia Awards ke-14 tahun 2023. Saya Lona dari Astra Corporate Communications yang akan memandu sesi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mendengar kata pemuda sering dikaitkan dengan predikat generasi penerus bangsa. Tidak selalu dikaitkan dengan momen-momen bersejarah menjelang proses kemerdekaan Indonesia. Dan hingga saat ini banyak sekali penerus atau generasi muda yang melanjutkan perjuangan ini melalui program-program, kegiatan positif, kontribusi, serta kegiatan-kegiatan yang memajukan masyarakat sekitarnya. Sama seperti para penerima apresiasi Satu Indonesia Awards. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan bagaimana sih kontribusi positif mereka serta apa saja yang mereka lakukan. Izinkan saya untuk kembali mengenalkan para juri. Pada hari ini ada pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan Ibu Tri Mumpuni. Selamat pagi Bu, sehat ya Bu? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pegiat seni Mbak Dian Sastrowardoyo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada selamat pagi. Cantik kali kau ya, cantik. Dan juga ada Head of Corporate Communications Astra, Bapak Boy Klana Subroto. Horas Pak Boy. Horas, selamat pagi semuanya. Dan juga ada penerima Satu Indonesia Awards tahun 2020 bidang kewirausahaan Mbak Elsa Maharani. Apa kabar Mbak Elsa? Alhamdulillah luar biasa. Assalamualaikum Medan, Horas. Nah, sesudah saya mengenalkan narasumber kita pada bincang inspiratif kita pagi ini, teman-teman semua pasti penasaran seperti apa kegiatan dan juga kontribusi dan juga proses dari Satu Indonesia Awards. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita saksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Maharani. Saya seorang sarjana kesehatan masyarakat. Awal mula terbentuknya Maharani Hijab ini pas 2016 saya coba menjadi reseller dengan modal awal cuma 3 juta rupiah. Waktu itu saya mendaftar menjadi agen gitu pada brand yang lainnya. Lalu alhamdulillah setelah menjadi agen saya menjadi distributor dan seiring perjalanan waktu saya sempat terpikir gini, ini masyarakat di kampung saya banyak yang basicnya bisa ngejahit gitu. Kenapa saya nggak coba memperdayakan gitu? Lalu saya dipertemukan dengan ibu yang pertama, ibu yang kedua, ketiga, dan keempat sampai sekarang alhamdulillah penjahit kami jumlahnya 20. Dan alhamdulillah dari 20 orang penjahit ini itu adalah orang-orang yang berada di lingkungan saya gitu. Jadi kami membangun sebuah konsep di mana ibu-ibu itu bisa bekerja tapi mereka bekerja di rumah. Konsep yang namanya kampung jahit gitu. Ya, tadi baru sedikit ya penjelasan dari Mbak Elsa di video. Semoga teman-teman sedikit mendapatkan insight kira-kira seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang kira-kira sudah tahu ingin menanyakan apa, boleh silahkan langsung di-scan QR code-nya. Nanti ada mengisi nama dan juga institusi dan pertanyaan terpilih akan kita bacakan pada sesi dialog nanti.
Kalau gitu saya langsung saja izin menanyakan ke Mbak Elsa. Seperti kita ketahui Mbak Elsa ini adalah pendiri dari bisnis hijab Maharani Hijab. Dan Mbak Elsa ini juga melibatkan masyarakat terkhususnya ibu rumah tangga ya Mbak Elsa. Boleh diceritakan bagaimana sih gagasan pertama kali itu tercetus? Oke, terima kasih. Selamat pagi Medan. Jadi bagi saya Medan itu Sumatera Utara adalah kota kedua. Karena suami saya dan saya dulu pernah tinggal di sini gitu. Kita pernah di Padang Sidempuan tahun 2016. Dan akhirnya kita pindah balik kampung ke Padang. Nah di tengah balik kampung ke Padang inilah karena waktu itu suami saya kerjanya pindah-pindah. Jadi kita mikir ketika kita balik ke Padang, apa sih yang bisa kita perbuat buat kampung kita gitu. Nah, jadi waktu itu karena saya memang tinggal di kota Padang, tapi pinggiran. Nah, jadi antara kota sama kabupaten dekat gitu. Nah, di sana rata-rata ekonomi itu menengah ke bawah. Jadi banyak di situ kuli bangunan, terus banyak pemecah batu kali karena dekat kali juga kan. Terus ada petani gitu. Nah, mereka itu hidup pagi petang, dapat duit petang, paginya habis gitu. Jadi dan yang lebih parahnya lagi, narkoba juga banyak di sana gitu. Nah jadi double burden masalahnya di sana. Nah inilah alasan saya dan suami gitu, apa ya yang bisa kita berbuat buat kampung kita gitu. Nah ada akhirnya sebelumnya saya juga jualan online gitu. Nah waktu itu suami bilang, kenapa enggak kita bikin konsep kampung jahit? Nanti kita produksi sendiri. Jadi kita enggak beli produk yang di Jawa lagi gitu. Jadi kita produksi sendiri. Nah saya mikirnya waktu itu, ini Padang loh, ini bukan Jawa, nggak mungkin gitu. Tapi akhirnya suami bilang bisa gitu. Nah akhirnya ya udah kita mimpi aja dulu gitu. Akhirnya dengan modal awal 3 juta rupiah tadi, saya coba cari kain gitu, kita cari satu orang penjahit, itu drama juga. Nggak ada yang mau di kampung kita diupah dengan standar yang kayak di Jawa, nggak mau gitu. Tapi kita niatnya bukan ini, niatnya membangun kampung. Alhamdulillah ketemu satu orang penjahit, penjahit kedua, penjahit ketiga. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 74 yang tergabung di sana. Luar biasa. Sudah ada 74 iya, ya? 74 itu tim produksi dan tim marketing kita. Tapi kita juga ada agen dan reseller yang ada dari Aceh sampai Papua. Nah untuk produk dari Maharani sendiri itu sekarang udah ada pecah brand. Kalau itu produk itu video tahun 2020, sekarang di tahun 2023 produk kita itu sudah ada di salah satu mall di Malaysia gitu. Jadi kita ada kerjasama dengan Malaysia. Terus juga alhamdulillahnya kita juga ada agen di luar negeri gitu. Nah gitu Mbak. Luar biasa ya Mbak, dari sebuah ide dan kebetulan punya support system alhamdulillah dari suami ya dan bergerak. Itu salah satu kriteria dari program Indonesia Awards ini kan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Apa yang dirasakan dari partner atau ibu-ibu yang terlibat saat ini, perubahan paling besar apa yang mereka rasakan Mbak Elsa? Baik, untuk manfaat sendiri karena di sini kita kerjaannya nggak menjahit aja ya Mbak. Jadi kita juga ada namanya program kesehatan. Jadi kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Padang itu untuk gerakan peduli kesehatan perempuan, pekerja perempuan. Karena memang di Maharani sendiri itu 90% pekerjanya adalah perempuan, ibu rumah tangga yang mereka bekerja dari rumah. Tapi kita tetap sediakan quality control gitu di workshop kita gitu. Terus mereka bisa sambil gendong anak, ngurus suami, mereka bisa kerja di rumah dan mereka bisa berpenghasilan gitu. Ya, tanpa meninggalkan kewajiban mereka, luar biasa. Kalau tadi cerita indahnya ya Mbak, mereka mendapatkan penghasilan tambahan, terus juga mungkin dari ada kegiatan lain. Pasti ada kendalanya Mbak Elsa, boleh nggak diceritain kira-kira kendala yang dihadapi? Kalau kendala banyak Mbak, karena kita udah berlangsung dari 2019 sampai sekarang itu udah sekitar 4 tahun. Nah kendala yang terbesar itu adalah dari internal dan eksternal.
dari internal sendiri adalah membangun mindset. Karena di sini para tim kita, jadi tim kita itu ada tim produksi, ada tim pemasaran. Nah, mereka itu dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Penjahit saya ada yang tamatan SD, Mbak. Terus karyawan saya ada yang S2 gitu. Nah, gimana cara kita buat menyatukan mereka, buat satu visi yang sama gitu. Visi kita selalu lakukan pertemuan, upgrading gitu. Kalau di sini kita bukan hanya bekerja, tapi di sini kita adalah bersama-sama untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Terus makanya kita juga agak ketat gitu peraturannya, misalnya ada aturan-aturan yang mengikat terhadap karyawan kami gitu, terhadap mitra kami juga gitu. Luar biasa ya, hingga 74 karyawan ya. Rencana kedepannya apa nih Mbak untuk Maharani Hijab sendiri dengan adanya 74 karyawan tersebut? Rencana kedepannya ya, yang rencana kedepannya seperti mimpi tadi, mimpi itu adalah bukan 74 tapi 1000 Mbak. Jadi mimpi kita adalah menciptakan 1000 lapangan pekerjaan. Terus yang mengenai manfaat tadi, sebelumnya di tahun 2019 itu kita nggak punya workshop. Nah kebetulan ketika menang Satu Indonesia Award, kita dapat hadiah 60 juta rupiah. Dan itu kita bangun untuk workshop pertama kita. Alhamdulillah di tahun 2024 ini kita sudah punya 3 bangunan. Jadi ada bangunan yang keempat, 2 lantai yang lagi dibangun gitu. Jadi memang mimpi kita menciptakan lapangan pekerjaan dan manfaat yang seluas-luasnya itu adalah yang utama gitu Mbak. Luar biasa Mbak Elsa, kami juga berharap Maharani Hijab ini terus berinovasi dan semakin bisa membuka lapangan pekerjaan. Saya rasa teman-teman Daily Serdang sini mengamini itu semua. Kita berdoa untuk kesuksesan dari Maharani Hijab dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga ibu-ibu sekitar banyak. Sukses terus ya Mbak Elsa. Terima kasih. Saya lanjut ke Ibu Tri Mumpuni ya Bu. Gak berasa ya Bu, kayaknya udah mau 14 tahun. Ya, menjadi juri Satu Indonesia Awards. Luar biasa Ibu Puni. Mungkin Bu Puni ada insight untuk teman-teman sini supaya tergerak menjadi bagian dari generasi muda yang turut memberikan kontribusi gitu Bu, kira-kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya merasa bahwa yang dilakukan oleh Astra itu kalau kita bicara itu makanan jiwa. Agak apa sih Bu kok kompleks? Enggak, karena manusia itu selama ini kalau kita lihat dari pendidikan TK sampai PhD itu hanya kapasitas logika yang didapat. Kita jarang berpikir yang namanya memperbesar kapasitas empati. Sehingga seperti sekarang ini, kalau kita melihat pembangunan di Indonesia, orang selalu melihat yang surface, yang di permukaan. Ini yang kemudian oleh Astra, tahun 2011 saya gabung, saya melihat bagaimana Astra berusaha mengangkat mutiara-mutiara hitam, anak-anak muda, kaula muda ya kalau di Medan gitu, generasi muda kita, yang bekerja dalam sunyi, yang tidak pernah ingin diekspos oleh media, tapi Astra memaksa dengan tempo mengambil mutiara-mutiara itu untuk ditampilkan di level nasional. Untuk menginspirasi yang lain ya Bu ya. Apa yang kita lihat? Begitu mereka tampil secara di internasional, mereka merasa bahwa oh ternyata langkah kecil pun bisa merubah dunia. Dalam hal ini Indonesia. Dan yang lebih menarik, orang-orang seperti ini yang biasa bekerja dalam sunyi, kemudian tampil menginspirasi. Saya selalu katakan kepada anak-anak muda, kalau kalian bekerja, memang gak apa-apa. Personally, tidak mau dilihat orang, tidak apa-apa. Tapi sebetulnya, kalau dilihat oleh orang, yang kalian lakukan itu, sebetulnya mampu menginspirasi. Mungkin di sini saya minta maaf buat yang non-Muslim, ada kata-kata yang harus selalu masuk jadi kredo ya. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah kalau dia bermanfaat buat orang lain. Dan Astra mengajarkan itu melalui insentif yang disebut Satu Indonesia Award.
Jadi sekali lagi saya katakan, kita semua optimis. Indonesia tidak seperti yang kalian lihat sekarang. Yang isinya di media, flexing, hal-hal yang mungkin minta maaf. Penyelenggara negara belum memuaskan kalian. Kita melihat hal yang sangat mengecewakan, bantuan untuk rakyat miskin diembat dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, itu sebuah proses. Tapi kalian harus yakin di sana masih banyak orang-orang hebat yang terkumpul di satu Indonesia Award. Orang-orang itulah yang nanti insya Allah ke depan akan menginspirasi kalian semua, membuat kalian menjadi bagian dari gerakan untuk memberi yang terbaik bagi negeri ini. Dan jangan pernah lelah ya, untuk mencintai negerimu dengan berbuat kecil. Kalau toh nanti kegiatanmu itu baru kecil-kecil dan merasa kayaknya nggak pantas ya saya mau ikut, tidak apa-apa. Kehebatan itu diawali dari langkah kecil yang kalian kerjakan sekarang. Jadi please tolong untuk anak-anak muda, daftarlah untuk ikut satu Indonesia Award. Yakin bahwa perbuatan baik kalian itu akan menjadi candu. Orang berbuat baik itu menjadi addicted, ingin terus memberi. Bayangkan kalau 60% penduduk Republik Indonesia, anak-anak muda, menjadi bagian dari satu Indonesia Award, berbuat kebaikan, kita punya optimisme untuk Indonesia ke depan. Terima kasih. Luar biasa. Tuh Bu Puninya aja udah sesemangat ini ya. Tahun ke-14 masih terus semangat dan rasanya kayaknya ingin mengajak teman-teman semua ya Bu ya. Jadi untuk teman-teman yang merasa sudah ada inisiatif ya jangan pernah malu. Karena selalu ada yang pertama. Kalau nggak ada hari pertama itu kita nggak pernah tahu itu akan gagal atau itu akan sukses. Yang penting semangatnya dan tujuannya apa untuk memajukan bangsa Indonesia. Luar biasa Bu Puni. Semoga teman-teman di sini tergerak dan mau berkontribusi salah satunya melalui Satu Indonesia Awards. Bu Puni mungkin boleh cerita juga ya Bu ya. Mungkin punya kisah inspiratif yang paling menggugah dari para penerima Satu Indonesia Awards ini. Mungkin boleh berbagi juga supaya semakin menginspirasi dan menggerakkan teman-teman di Deli Serdang ini. Sebetulnya dia bukan pemenang. Tapi sampai sekarang saya nggak akan bisa melupakan dia ya. Anak muda kerjanya itu hanya membuat batu bata. Dia berada di desa nun jauh terpencil di Sulawesi. Saya bingung, dia datang itu hanya membawa poster. Cara menyikat gigi, cara mandi pakai sabun. A very simple things to do buat saya. Tapi kerjaan dia berjalan dari pagi sampai sore mendatangi rumah-rumah penduduk untuk memberitahu bagaimana hidup sehat, bagaimana menggosok gigi, bagaimana badan harus diberi sabun. Dan kerjaan dia itu keliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Kita tanya, berapa sih kamu digaji? Ini kejadian mungkin 10 tahun yang lalu ya Pak. Saya agak shock juga, digajinya itu 15.000 sebulan. Dan itu dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Wow, saya bilang ini calon penghuni surga gitu ya. Artinya ditanya, terus kamu gimana makan? Enggak apa-apa, saya membantu kakak saya membuat batu bata. Tapi di waktu-waktu yang dia punya, karena dia hanya mampunya itu, menjadi petugas kesehatan sebetulnya ya. Untuk make sure bahwa rakyat itu hidup dengan cara yang paling sederhana yaitu bersih. Karena orang yang bersih biasanya sehat, artinya apa? Dia tidak usah mengeluarkan uang untuk membayar biaya kesehatan kalau dia sehat. Jadi sebetulnya kalau dilihat-lihat, it's a very simple things to do. Tetapi pengaruhnya dan dampaknya luar biasa. Dia tidak menang, tapi akhirnya kemudian ditanya, kamu pengen jadi apa? Dia pengen jadi dokter. Dan terima kasih kepada Astra, saya tahu umurnya udah 37 tahun waktu mau jadi dokter. Jadi nggak mungkin gitu ya, dan dia juga lulusannya, aku juga kurang tahu lulusannya apa. Tapi at least Astra itu berusaha untuk mewujudkan impian dia. Mungkin dia terseok-seok, tapi moral of the story ya. Jadi cerita moral yang ada di sini adalah bayangkan langkah kecil dia mampu membuat desa-desa itu melek kesadaran bahwa kesehatan itu kunci utama untuk kita bisa hidup dengan baik dan mampu berkontribusi. Jadi harus sehat. Itu yang membuat saya sampai sekarang susah melupakan. Terus ada cerita-cerita yang bagus untuk anak-anak muda biar semangat, walaupun mungkin dia susah jarang dihubungin Astra, tapi akan saya hubungi karena dia sering pergi kemana-mana sama saya ya, sampai ke Eropa segala macam si anak muda ini. Dia kerja di private sector di IBM.
Anda bisa bayangkan, lulusannya sama tuh dengan suami saya dan suami Bapak Bupati, ITB gitu. Kayaknya kan, wah the best technology university. Pak Risa juga gitu ya. Dia bosen, baru setahun dia ngerasa, kok di private sector begini-begini saja gitu. Dia keluar nganggur lah. Orang tuanya kan mulai setahun didiamkan. Tahun kedua mulai risih dong, sekolahin mahal-mahal, nganggur gitu. Ternyata dia akhirnya mikir, dia tuh hanya ke Bogor nyari pedagang sayur yang dia kasih pinjaman. Namanya microfinance. To make it short, yang dia lakukan adalah memberi pinjaman modal kecil kepada ibu-ibu tukang sayur dengan modal awal hanya 24 juta. Uang dia sendiri bertambah menjadi 400 juta dan sejak dia menang, pemenang pertama Satu Indonesia Award sesi kedua ya, karena saya juri waktu itu. Sekarang ketemu saya terakhir saya tanya, berapa sih valuation dari bisnismu? 9 triliun. Itu karena apa? Sekali lagi, dia tidak malu-malu. Datang ke Astra, ikut awalnya, saya belum apa-apa kok. Apa sih cuman ngasih pinjaman kepada ini apa? Pengusaha-pengusaha lokal ya, artinya tukang sayur ibu-ibu. Tapi lihat, kalau kita berbuat baik, gak usah mikir hasilnya seperti apa. Tapi yakin bahwa Allah pasti memberi imbalan yang luar biasa karena kalian ngurusi orang duafa. Dan disinilah saya melihat bahwa Satu Indonesia Award mengajarkan orang untuk berbuat baik, memikirkan kaum marginal, kaum duafa, sehingga kamu tahu sendiri Tuhan selalu mencatat dan itu bisa dikembalikan ke kita dengan banyak cara yang kita nggak usah memikirkan. Yang penting do good things, berbuat baik saja terus dalam hidup kita. Kalau ada orang jahat, urusannya Tuhan, urusannya mekanisme alam, tapi berbuat baik, yakin bahwa nanti hal-hal baik itu akan mengikuti kehidupan kita. Disitulah intinya. Terima kasih. Luar biasa ya Bu Puni. Jadi bagaimana kita seperti pay it forward ya Bu ya. Kita mendapatkan kebaikan, kita juga menuai kebaikan baru dan itu akan terus. Hidup kita ini penuh privilege. Yang di ruangan semua ini saya yakin pasti penuh privilege. Kalau enggak mungkin bisa kuliah. Bisa datang dari tempat-tempat yang jauh untuk datang ke sini. Itu artinya kalian dipilih Tuhan. Bertemu, si Mbak cantik yang sangat concern dengan orang-orang kecil gitu ya. Menyekolahkan anak-anak, bertemu dengan Mas Boy yang ganteng, yang enak dilihat. Pokoknya bertemu banyak orang gitu ya. Itu privilege yang dari Allah ini sangat disayangkan kalau dalam hidupmu tidak kamu bayar kembali ya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada hidup kita. Cara membayarnya tidak perlu muluk-muluk. Tadi itu kembali berbuat baik di lingkungan kita yang terkecil, pasti saya yakin kalau itu berulang-ulang akan membawa dampak. Saya kira itu penting dan gak usah khawatir. Mari ayo menjadi bagian dari Satu Indonesia Award. Karena Astra akan terus membimbing kalian tidak hanya sekedar dengan hadiah 65 juta sekarang, tetapi dia akan selalu memonitor kamu dan menjadikan kamu seseorang yang bisa memberi dampak yang lebih besar. Terima kasih. Terima kasih Bu Puni, Pak Boy, Pak Riza, kayaknya kita yang berterima kasih banget sama Bu Puni yang segitu semangatnya ikut menjalankan dan mempromosikan Satu Indonesia Awards. Terima kasih banyak Bu, sehat terus. Teman-teman jangan mau kalah sama Bu Puni, semangatnya ini luar biasa. Dari pagi ketemunya juga susah, begitu banyak kegiatan yang harus dilakukan pekerjaannya tapi terus ingin selalu melakukan kebaikan. Bukan besarnya dari pekerjaan itu tapi impactnya ya Bu dan terus menerus konsisten. Ya teman-teman mengingatkan juga yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan bisa scan QR code. Kayaknya semakin sini seharusnya teman-teman sudah semakin mendapat banyak insight dan lebih tergambarkan lagi terkait Satu Indonesia Awards ini. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Dian. Mbak Dian gimana nih Mbak? Kesan dari Mbak Dian sebagai juri Satu Indonesia Awards masuk tahun ke-4 ke-5 ya Mbak? Tahun ke-4 ke-5 iya. Aku mau sharing ke teman-teman di Medan sini bahwa kesempatan saya bisa menjadi bagian dari salah satu juri Satu Indonesia Award tuh memberikan saya banyak sekali inspirasi. Saya jadi punya kesempatan untuk melihat begitu banyak kandidat-kandidat pemenang Satu Indonesia Award yang sangat menginspirasi seperti salah satunya Mbak Elsa Maharani yang kita bisa lihat sebelum barusan ini tentang perjuangan beliau, bagaimana beliau itu mengembangkan sebuah usaha tidak hanya untuk
keberhasilan finansial dirinya sendiri, tapi justru dengan semangat mau membangun desa, membangun lingkungannya, sehingga kita bisa melihat kan dia dari cuma berangkat dari 4 orang penjahit bisa jadi 74 dan bahkan punya impian untuk lebih besar lagi membuka lapangan pekerjaan bisa sampai 1000. Padahal mungkin tadinya Mbak Elsa dan suami benar-benar mulai benar-benar sendiri ya. Mungkin 1 penjahit aja udah mau, udah alhamdulillah gitu. Ternyata begitu besar perubahan itu dimulai dari yang kecil ternyata teman-teman. Dan menyaksikan semua perubahan-perubahan yang dimulai dari langkah-langkah kecil seperti yang dilakukan oleh Mbak Elsa ini, aku juga lihat di beberapa kandidat-kandidat dan finalis-finalis lain. Seperti salah duanya yang tadi diceritakan oleh Bu Puni. Dan memang impactnya tuh benar sekali seperti yang kata Bu Puni, itu tuh memberi makan jiwa kita. Bahwa selama ini yang kita kerjakan, kita dididik oleh sekolah, kesannya kita tuh harus selalu mengembangkan diri tuh secara logika saja. Sehingga segala sesuatu tuh kayaknya yang kita kasih makan diri kita tuh hanya kasih makan secara badan aja gitu loh, jiwa aja, badan aja. Jadi kesannya kita tuh cari penghasilan tuh penghasilan material saja gitu. Padahal sebenarnya penghasilan itu kan juga bisa berupa yang non material, bagaimana kita bisa membantu orang lain, gak cuma diri kita, bagaimana caranya kita bisa memberikan impact sosial, gak cuma diri kita atau keluarga kita aja, kita jadi punya makna yang lebih besar. Nah aku sendiri teman-teman sebenarnya juga sebagai orang yang pingin bisa membalance kehidupan aku, gak cuma mengenai mencari penghasilan pribadi aja, tapi bagaimana aku juga bisa membantu lingkungan sosial sekitar aku walaupun dari sesuatu yang tidak muluk-muluk, dimulai dari sesuatu yang kecil. Aku membangun Yayasan Dian Sastrowardoyo dengan program beasiswa Dian, salah satunya sebagai kontribusi aku paid forward versi aku sendiri. Dan dengan melihat perjuangan teman-teman finalis Satu Indonesia Award ini, aku jadi semakin diberikan kayak bahan bakar bensin untuk semangat aku sendiri untuk mengerjakan usaha aku lebih baik lagi. Bagaimana caranya aku bisa mengembangkan beasiswa ini supaya bisa lebih besar lagi. Bagaimana caranya aku bisa menyusun strategi supaya beasiswanya itu efektif. Apakah aku berikan kepada orang-orang yang tepat. Bagaimana cara membuat mereka penerima beasiswa benar-benar maju. Apakah cuma dikasih beasiswa aja, apakah diberikan pembimbingan selanjutnya. Sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan selanjutnya dan bisa membangun lingkungannya masing-masing gitu loh. Nah ini semua aku belajar dari menjadi juri di Satu Indonesia Award. Jadi sebenarnya walaupun saya jadi juri tapi sebenarnya yang lebih banyak belajar tuh saya. Karena saya yang belajar dari finalis-finalis ini dan melihat perjuangan mereka yang berbeda-beda tentunya dengan tantangan yang berbeda-beda. Dan itu justru memperkaya saya dalam menghadapi tantangan saya sendiri gitu. Luar biasa Mbak Dian, semakin sering Mbak Dian menjadi juri semakin ketemu banyak pemuda generasi muda yang inspiratif ya, salah satunya ada Mbak Elsa. Nah dari sekian banyak muda inspiratif mungkin Mbak Dian bisa sampaikan ke teman-teman Deli Serdang, kenapa sih harus mengambil bagian ini menjadi bagian dari generasi muda dan mengikuti ajang Satu Indonesia Awards ini Mbak? Iya, saya memang baru gabung ke Satu Indonesia Award itu belakangan, belum selama Bu Puni yang sudah 14 tahun. Tapi saya menariknya gini Pak Boy dan juga Bapak Pak Riza di sini. Jadi saya hadir di saat Satu Indonesia Award itu mulai sebelum pandemi, kemudian mengalami pandemi, kemudian sekarang masih terus konsisten ada setelah pandemi. Saya bisa melihat komitmen dari Astra, bagaimana pada saat pandemi Satu Indonesia Award tetap dijalankan dengan segala macam tantangannya. Dijalankan dengan bentuk penjurian yang mungkin online dan juga disesuaikan. Bahkan ada sebuah komitmen yang saya benar-benar lihat dari Astra. Karena justru selama pandemi malah bertambah satu kategori yang khusus sekali. Yaitu kategori yang mau mengapresiasi anak-anak muda yang berjuang tanpa pamrih untuk pejuang COVID. Jadi dia berjuang untuk membatasi penyebaran COVID dan juga dampak sosialnya pada masyarakat. Di sini saya melihat, di sini memang Astra tuh nggak mengerjakan ini hanya untuk bagus-bagusan di media aja gitu ya. Tapi memang Astra benar-benar peduli dan peka terhadap keadaan yang benar-benar terjadi di masyarakat. Di saat kita mengalami perubahan besar-besaran gitu loh, sebesar pandemi COVID-19, Astra pun melihat mutiara-mutiara kecil yang tumbuh justru di tengah kekacauan ini gitu loh, bahwa ternyata di tengah musibah, di tengah ini musibah ya pandemi, justru tetap ada
manusia-manusia yang bersinar dan mau memberikan kontribusi sosial yang signifikan dalam musibah itu. Justru keluarnya justru pada saat musibah gitu ya. Dan Astra memiliki kepekaan yang besar dan memberikan apresiasi terhadap ini. Menurut saya tidak salah lagi apabila teman-teman di sini mungkin mau menjadi bagian dari Satu Indonesia Award, karena memang Astra memiliki komitmen yang bukan kaleng-kaleng gitu, bukan hanya pencitraan teman-teman, tapi Astra benar-benar ingin mengangkat dan memberikan apresiasi buat mereka yang menginspirasi. Saya rasa kita perlu, kalau misalnya punya kesempatan, kalau memang memiliki sebuah kegiatan yang punya kontribusi sosial, jangan malu-malu, ayo daftarkan. Atau mungkin kalau kenal tetangga atau saudara yang mungkin nggak akan mendaftarkan dirinya sendiri, tapi ayo kita yang daftarin beliau supaya mereka mendapatkan apresiasi dan juga penghargaan yang mereka bisa dapatkan, supaya usaha yang mereka lakukan kepada masyarakat itu bisa berkembang, tumbuh lebih besar lagi, karena mereka justru orang-orang yang perlu kita angkat dan perlu kita berikan apresiasi supaya usaha mereka itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua lainnya. Terima kasih, intinya terus memberikan kebaikan ya Mbak Dian, sama sepertinya kebaikan Mbak Dian untuk menjadi juri di Satu Indonesia Awards ini. Dan yang terakhir Mbak, mungkin harapan dari Mbak Dian untuk para penerima apresiasi Satu Indonesia Awards tahun ini, harapannya apa Mbak Dian? Harapannya begini teman-teman, kalau teman-teman nanti misalnya terpilih menjadi salah satu finalis Satu Indonesia Award, kan kita akan bertemu dengan teman-teman lain dari bagian dari negara kita, daerah lain yang juga mungkin punya kegiatan dari bidang lain juga. Jadi dari daerah lain dengan bidang lain, tapi semua memiliki impian yang sama, yaitu memberikan dampak sosial yang membangun lingkungan. Kita akan belajar dari teman-teman yang lain dan kali aja kita bisa memungkinkan sebuah bentuk kolaborasi, di mana kolaborasi itu bisa semakin menguatkan satu sama lain. Dan kolaborasi ini baru terjadi kalau kita sudah kenal, karena bagaimana kita mau sayang kalau kita nggak kenal gitu loh, tak kenal maka tak sayang. Nah, kenalannya lewat Satu Indonesia Award itu mungkin sekali. Saya juga tidak menutup kolaborasi dengan mungkin Anda-Anda yang menjadi finalis Satu Indonesia Award. Biasanya program beasiswa itu juga bisa berkembang dengan kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah juga dijalankan oleh teman-teman penggiat sosial yang masuk Satu Indonesia Award. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau berkolaborasi partnership dengan beasiswa Dian, nah itu boleh banget terjadi kalau teman-teman akhirnya bisa mendaftarkan diri ke Satu Indonesia Award. Luar biasa, memang salah satu kuncinya sekarang kolaborasi ya Mbak Dian. Karena nanti teman-teman kalau memang insya Allah terpilih jadi penerima apresiasi Satu Indonesia Awards, nanti akan tergabung di komunitas Astra. Sama seperti Mbak Elsa ya, bertemu dengan para penerima apresiasi Awards dari tahun ke tahun yang bisa mensinergikan programnya supaya bisa lebih besar lagi, memberikan dampak yang lebih besar lagi. Kita boleh lanjut ke narasumber Pak Boy, sampai kelibet saya ya, terkesima dengan Pak Boy. Ini ada Pak Boy Klana selaku Head of Corporate Communications Astra. Pak Boy, kita mau bertanya, mungkin teman-teman di Deli Serdang juga ingin tahu, kenapa Satu Indonesia Awards ini memilih fokusnya kepada generasi muda Indonesia? Ya, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Semangat semua masih? Semangat. Masih. Oke, jadi pertanyaan kenapa generasi muda dari Lona ya tadi ya. Pertama saya ucapkan baik terima kasih dulu buat Dewan Juri yang masih terus setia mengawal Satu Indonesia Awards ke-14 sampai hari ini, dan nggak terlepas juga dari para mitra Satu Indonesia Awards ya. Ada Tempo yang dari awal mengawal kami bersama-sama, kemudian berkembang. Sekarang juga ada Antara, Kumparan, IBN Times, dan juga yang on top yang sama-sama membantu menguatkan lagi Satu Indonesia Awards, karena inovasi-inovasi, ide-ide baru, improvement itu semua datang dari kita semua, nggak hanya dari Astra. Ya, Astra nggak bisa jalan sendiri kalau tanpa Dewan Juri yang luar biasa dan juga mitra yang luar biasa juga. Tepuk tangan dong buat Dewan Juri dan mitra Satu Indonesia Awards. Dan dari tahun ke tahun, para penerima apresiasi Satu Indonesia Awards juga terus berkembang, bertumbuh gitu ya. Kenapa anak-anak muda? Karena kami percaya bahwa masa depan bangsa Indonesia terletak pada anak-anak muda, ya kan? Kalau kita lihat populasi Indonesia secara piramida, majority paling besar di anak-anak muda. Ya kita semua di dalam ruangan ini ya,
kita semua anak-anak muda di ruangan ini. Boleh nganggep muda juga nggak apa-apa, Pak Boy, Boleh ya? jiwa muda. Ya karena anak-anak muda ini akan menjadi leaders of tomorrow, penerus masa depan bangsa Indonesia. Harus dipersiapkan. Astra percaya bahwa kalau tidak dipersiapkan, mau kemana arah bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu harus dipersiapkan, harus dimotivasi, harus didorong, harus diinspirasi supaya bisa menularkan semangat-semangat seperti Elsa ini kepada teman-teman muda yang lain, gitu ya. Di sini hadir juga para penerima Satu Indonesia Awards dari nasional dan provinsi dari Sumatera Utara dan Aceh ya, yang hadir di sini. Terima kasih juga sudah hadir. Ini juga bisa cerita nanti ya, Lona, untuk teman-teman kenapa mereka mau terlibat dan kenapa programnya terus ada terus. Karena program-program mereka kita kolaborasikan dengan program-program yang ada di Astra juga. Kami ada 170 kampung berseri Astra dan 1060 desa sejahtera Astra di seluruh Indonesia. Artinya para penerima apresiasi ini juga akan kita kolaborasikan dengan beberapa kampung, beberapa desa. Terus kita dorong program-programnya harus konsisten, harus terus berjalan. Mungkin ada beberapa program yang sempat terhenti gitu ya, atau mungkin nggak dapat support. Jadi jangan dilihat dari nilai hadiahnya saja, tapi juga pendampingan, kemudian kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan Astra yang lainnya, sehingga terus bisa berkembang ke depannya. Jadi sama tadi ya Pak Boy ya, jadi sekali menjadi penerima apresiasi itu sebenarnya kesempatannya terbuka luas, bisa kolaborasi sesama penerima apresiasi, ada juga dengan mitra partner dan bahkan juga program-program Astra yang begitu banyak, salah satunya ada Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera. Jadi teman-teman semua nggak ada ruginya kalau kita mendaftar, apalagi kalau bisa menjadi pemenang, luar biasa. Pak Boy, bisa dijelaskan juga apa sih yang membedakan Satu Indonesia Awards ke-14 tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, 14 tahun ini bukan waktu yang singkat. Ya, kita melalui ini semua dengan proses yang begitu panjang. Mungkin Ibu Puni yang ikut terus ya Bu ya. Paling lama mungkin Dewan Juri yang ikut sama Astra dalam prosesnya dan juga Tempo ya, yang ikut dalam proses ini dari awal. Setiap tahun kami selalu mengevaluasi kira-kira apa ya ke depan yang harus kita lakukan untuk improvement. Sama dalam tadi Dian sempat cerita pada saat pandemi kita membuat kategori baru, itu juga berkat diskusi bersama Dewan Juri dan juga mitra gitu ya. Jadi ada kategori baru. Tahun ini apa beda dengan tahun-tahun sebelumnya? Kami melihat lagi gitu dari 5 kategori penilaian yang Dewan Juri lihat. Itu ada motif, kita lihat apa sih yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian kita lihat obstacles, apa sih tantangan yang mereka hadapi dalam kegiatan mereka. Terus apakah mereka bisa melalui kegiatan tantangan-tantangan tersebut. Kemudian outcome-nya apa yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Dan outreach-nya, jangkauan, cakupan, luasan daripada kegiatan tersebut apa. Dan yang terakhir adalah mengenai sustainability. Kalau beberapa tahun lalu mungkin kita hanya melihat yang penting programnya terus berlanjut gitu ya. Yang kita lihat, yang kita nilai. Tapi tahun ini kita mulai menguatkan lagi aspek sustainability dalam keselarasan dengan ESG, Environment, Social and Governance, dan juga Astra 2030 Sustainability Aspirations. Karena Astra baru meluncurkan tahun lalu, Astra 2030 Sustainability Aspirations, dan juga ini semua selaras dengan Sustainable Development Goals ya Indonesia. Kita harus mendukung program SDGs, sehingga rasanya kami sepakat Dewan Juri untuk menguatkan lagi dalam aspek sustainability. Gitu Lona. Baik, jadi teman-teman semua juga mungkin penerima apresiasi sebelumnya yang dulu nggak ada, sekarang ada di Satu Indonesia Awards ke-14 ini, ada aspek sustainability yang menjadi penilaian. Semoga dengan adanya perubahan pembaruan ini semakin banyak program-program yang baik yang terjaring dan terus bisa berkesinambungan dan juga bertanggung jawab ya tentunya Pak Boy untuk bumi ini. Dan yang terakhir Pak Boy, apa sih harapan dari Astra terhadap generasi muda melalui program Satu Indonesia Awards ini? Ya tentunya harapan Astra Satu Indonesia Awards ini harus menjadi platform, menjadi tempat rujukan anak-anak muda Indonesia di seluruh pelosok tanah air, ya kan? Bisa tempat berkumpul, berkolaborasi, para penerima juga bisa saling mengenal dengan komunitas Astra yang lain, dan tentunya bisa terus konsisten ke depannya ya, dan berlanjut siapapun yang mengerjakan program ini ke depannya. Jadi mudah-mudahan terus bisa berlanjut, itu saja.
Amin, kita juga berharap yang sama. Mungkin kita boleh memberikan tepuk tangan kepada narasumber meskipun belum selesai karena kami masih menunggu pertanyaan dari rekan-rekan. Rasanya teman-teman pasti masih semangat kan ya? Kayaknya dari tadi pada sibuk Instastory karena ada kuisnya Instastory. Semoga dari Instastory-nya juga bisa memberikan manfaat bagi followersnya ya. Jadi semakin banyak yang terpapar terkait Satu Indonesia Awards. Sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menjelaskan sedikit bagi teman-teman yang ada di Deli Serdang, apa aja sih syarat dan ketentuan dari Satu Indonesia Awards ke-14 tahun 2023. Mungkin boleh sama-sama kita perhatikan ya, karena kira-kira kalau rasanya ada program atau merasa punya kenalan yang bisa memenuhi syarat ini, jangan lupa untuk langsung didaftarkan. Persyaratan pertama tentunya karena ini untuk generasi muda, maksimal umur yaitu 35 tahun. Bisa mendaftarkan individu atau kelompok. Untuk kelompok ini minimal 3 orang dan kegiatan harus orisinal. Kegiatan orisinal ini harus berlangsung minimal 1 tahun dan belum pernah menerima penghargaan baik secara nasional maupun internasional. Teman-teman yang daftar pastikan bukan karyawan grup Astra ataupun mitra dari Satu Indonesia Awards. Mitranya siapa aja nanti bisa lihat di publikasinya. Di bawahnya ada siapa aja mitra Satu Indonesia Awards. Dan juga teman-teman bisa mendaftarkan orang lain yang memenuhi persyaratan dan ketentuan mengikuti Satu Indonesia Awards ke-14 tahun 2023. Nah, program yang diajukan belum pernah mendapatkan manfaat dari grup Astra dan program yang diajukan juga selaras dengan aspek sustainability yang meliputi environment, social, and governance. Baik teman-teman semua, semoga sudah semakin jelas ya kira-kira apa sih persyaratan untuk mengikuti Satu Indonesia Awards. Kita mungkin boleh langsung masuk ke pertanyaan Bapak Ibu karena wah sudah lumayan banyak pertanyaannya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama untuk Mbak Elsa dari Riki Sembiring. Rikinya ada? Boleh berdiri Mas Riki? Oh di belakang. Mas Riki kita bacakan ya pertanyaannya untuk Mbak Elsa. Mbak Elsa bagaimana menumbuhkan semangat pemuda dalam menggali potensi pemuda untuk memulai dan mempertahankan jiwa entrepreneur dan semangat pantang menyerah. Apalagi di era saat ini banyak pemuda yang masih memiliki mental mudah menyerah dan pesimis. Silakan Mbak Elsa. Oke, selamat pagi Mas Riki ya. Mas Riki dari Unimed. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Riki. Bagaimana caranya kita generasi muda? Nah, bagi kami kita sebagai generasi muda itu harus menjadi problem solving gitu. Ketika kita melihat masalah, jangan kita menambah masalah, tapi kita harus menjadi penyelesaikan masalah yang ada di sekeliling kita gitu. Jadi bagaimana kita kalau bagi kami gitu, bagi saya pribadi gitu, ketika COVID 2020, saya masih ingat sampai sekarang, waktu itu brand saya itu baru berdiri 2019. Pertengahan 2019. Itu beli kainnya cuman 1 roll, 2 roll, 3 roll gitu Ibu. Terus penjahitnya cuma 1-2 orang. Terus datang pandemi 2020, nggak boleh jualan, nggak boleh belanja, nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Terus ada ibu-ibu datang ke rumah saya, terus di sini ya yang Maharani ya, di sini tempat jahit ya, terima penjahit nggak katanya. Terus saya bilang, Bu, kami aja nggak bisa ngejahit, nggak bisa beli bahan. Waktu itu pandemi, Tanah Abang tutup. Gimana saya mau kasih jahitan, Bu? Terus ibunya bilang apa? Bu, hari ini Ramadan. Suami saya driver Gojek. Dan saya nggak tahu apa mau saya masak nanti untuk berbuka gitu. Dan itu sampai sekarang jadi motivasi saya gitu. Ya Allah, jika Allah titipkan saya kesehatan, kesempatan gitu, orang itu aja mau berjuang, kenapa saya tidak gitu? Kenapa kita tidak peduli terhadap orang-orang seperti ini gitu? Ini adalah orang-orang yang marginal gitu. Teman-teman kita ini butuh bantuan kita sebagai generasi muda gitu. Kalau penjahit, mereka cuma tahunya ngejahit aja. Mereka nggak akan bisa memasarkan produk gitu. Kenapa kita yang diberikan kesempatan untuk mengakses teknologi, mengetahui tentang pendidikan, bagaimana cara pemasaran gitu, kenapa nggak kita bantu nih teman-teman kita nih gitu.
Nah inilah jadi sumber kekuatan bagi saya gitu. Jadi kita tuh harus menjadi problem solving gitu. Jadi kita rasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita. Ini akan terjadi ketika kita mengalami kejadian itu langsung gitu. Nah inilah sumber spirit saya terhadap teman-teman mitra jahit saya gitu. Luar biasa ya Mbak, menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan rezeki ke teman-teman. Pasti Mbak Elsa juga rasanya bangga ya dan jadi terus termotivasi untuk bisa membantu orang yang lebih banyak lagi. Luar biasa. Terus ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Dian. Apa yang menginspirasi kakak sehingga memberikan hati dalam bergabung menjadi bagian dari Satu Indonesia Awards? Terima kasih pertanyaannya. Apa yang menginspirasi saya? Karena sebelum saya bergabung menjadi salah satu juri Satu Indonesia Awards, saya waktu itu dapat kesempatan untuk menjadi moderator dari talk show Satu Indonesia Awards seperti Mbak Lona ini. Jadi saya jadi moderatornya. Dan dari kesempatan acara hari itu, saya jadi belajar banyak tentang sebenarnya Satu Indonesia Award ini seperti apa. Di situ saya melihat langsung ada salah satu peraih anugerah Satu Indonesia Award-nya, jadi pemenangnya. Dan kenapa beliau itu menang juga, dia melakukan kegiatan seperti apa. Dan kemudian di acara itu juga kita ada banyak pertanyaan dan talk show dengan Pak Boy juga, dan habis itu ada dengan waktu itu ada jurinya tuh Pak Ono ya kalau nggak salah ya, Pak Ono kalau nggak salah. Dan dari situ saya melihat, wah ini juri-jurinya suhu semua, orang-orang hebat semua, orang-orang yang pengen sekali saya bisa belajar dari beliau-beliau ini. Dan juga dari Astranya juga komitmennya diwakili oleh Pak Boy juga, saya melihat Astra merupakan perusahaan yang benar-benar punya komitmen yang konsisten dan asli, bener asli ya, bukan pencitraan gitu. Jadi benar-benar peduli gitu sama masyarakat Indonesia dan kemajuan Indonesia di hari kemudian. Kemudian para finalisnya yang juga dinilai itu juga keren-keren, top-top semua. Mereka lah orang-orang yang sebenarnya akan menginspirasi saya di kemudian hari. Kalau saya lebih banyak bergaul dan bertemu dengan mereka-mereka ini, saya yang akan mendapatkan lebih banyak lagi energi positif dan semangat untuk bisa berkembang, untuk mengembangkan usaha dan diri saya sendiri juga. Jadi saya langsung, ini keren banget. Saya pengen banget kalau memang boleh dapat kesempatan jadi bagian dari Satu Indonesia Award, langsung saya iyain, langsung saya setuju dan bangga sekali bisa menjadi bagian dari Satu Indonesia Award. Sampai sekarang ini. Sampai saat ini. Terima kasih Mbak Dian. Tadi pertanyaan bagus tadi dari Kigo, Universitas Medan Area. Sudah dijawab ya Mas Kigo. Semoga sesuai ekspektasi untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin kita ada pertanyaan dari Ibu Puni. Banyak banget ya Bu sebenarnya program-program yang dari perusahaan yang untuk memberikan dampak yang untuk masyarakat luas. Ini ada pertanyaan dari Bagus Kurniawan, Universitas Negeri Medan. Apa yang menjadikan program ini bisa tetap eksis sampai sekarang? Karena 14 tahun bukan waktu yang sebentar. Saya langsung jawab, itu komitmen. Orang kalau dalam hidup punya komitmen, insya Allah apa yang dia inginkan itu bisa berkesinambungan dan bisa tercapai dengan baik. Di sini penting sekali peran Astra. Kenapa? Karena Astra itu punya resources dan Astra punya kepedulian. Jadi tadi saya katakan, sebetulnya di dunia ini ada agak panjang sedikit saja, ada 5 level empati yang kalian mudah-mudahan paham. Yang pertama itu ada yang namanya sympathy dan consolation. Jadi empati yang pertama itu selalu merasa ikut bersedih dan berduka kalau orang lain juga mendapatkan musibah. Misalnya ikut bela sungkawa ya karena temennya yang meninggal. Atau yang macam-macam orang kecelakaan dan sebagainya. Empati yang kedua itu pro-sosial. Astra memiliki ini. Jadi dia tidak bisa melihat orang lain sengsara gitu ya. Sering kali kita lihat udah tua harusnya istirahat di rumah, tapi masih membawa dagangan yang berat, entah pisang, entah apapun. Saya sering ketemu, akhirnya hati kita tuh tersentuh, udah deh kita beli, entah nanti dipakai untuk dikasih ke makan siapa, kita nggak tahu. Itu baru yang kedua. 85% penduduk dunia itu baru sampai di situ tahap empatinya. Nah, ini kenapa bisa berhasil?
Karena ada threshold untuk masuk level empati yang ketiga. Astra punya itu. Ketiga itu equity dan resiprokal. Kesetaraan dan timbal balik. Ini penting. Saya senang ada Pak Bupati di sini ya. Kalau pejabat Republik Indonesia ini dan siapapun kita semua punya level empati yang ketiga ini aman. Indonesia sudah menjadi negara yang sangat maju. Contohnya apa? Contohnya, kalau kamu tidak mau dicubit, pasti kamu nggak akan mencubit. Kalau kamu tidak mau uangmu diambil, kalian nggak akan korup, nggak akan manipulit. Karena sesuatu yang jelek yang terjadi pada kita nggak mau itu terjadi. Sehingga pada saat kita punya jabatan, kita punya ini, kita nggak akan melakukan itu. Bayangkan ya, kalau level empati, kesetaraan dan timbal balik tadi. Pokoknya nggak mau ditendang, jangan nendang, nggak mau dicolong duitnya, jangan nyolong. Itu penting. Nah ini yang paling penting, empati yang keempat. Empowering the less privileges. Jadi memberdayakan kaum yang lemah. Kalau tadi Astra melihat ada anak-anak muda yang pokoknya jalan kaki sampai berhari-hari dibayar hanya 15.000. Pating maling, kita hanya akan bilang kasihan ya gitu. Terus kita masuk ke desa, gelap gulita. Sedih ya. Melihat anak-anak tidak punya pendidikan yang baik, kita kasihan, gak punya air bersih, semua fasilitas yang tidak mereka nikmati, kita hanya bisa kasihan. Kalau level empati kita hanya 1 dan 2 tadi. Tapi begitu kita sudah punya level empati ketiga dan keempat, karena kita kan gak mau hidup tanpa listrik. Dan kita ingin empowering the less privileges, kita ingin memberdayakan tadi. By all means, kita akan usaha. Entah nulis proposal, ketemu perusahaan yang punya CSR, segala macam. Untuk mewujudkan ya, apa-apa yang sudah kita nikmati, juga diwujudkan pada orang-orang yang masih terbelakang tadi, yang tidak seberuntung hidup kita. Level empati yang kelima, itu sudah luar biasa, ini di negara-negara maju. Artinya apa? Democratization and on living aspect. Demokratisasi dalam semua aspek kehidupan. Artinya apa? Akses kesehatan, akses terhadap finansial, akses informasi, akses pendidikan, akses resources itu dinikmati oleh siapapun makhluk Allah di muka bumi ini. Dan kembali kepada Astra ya. Saya bersyukur bahwa Astra itu memiliki 5 empati itu. Makanya kenapa program yang dia canangkan itu terus berjalan. Dan saya yakin ini menjadi value ya, value atau kultur. Saya nggak tahu siapa dulu yang menciptakan value atau kultur di Astra. Jadi itulah yang membuat kenapa Satu Indonesia Award ini namanya jadi legacy ya. Saya nggak membayangkan nanti umur saya sudah 100 tahun ya, keinginannya kan begitu. Kita masih bisa melihat Satu Indonesia Award masih eksis. Saya kira komitmen, konsistensi, fokus, dan dengan 5 level empati tadi membuat program ini terus awet. Jadi tidak terpotong di tengah jalan. Itu Mbak, makasih. Terima kasih Bu Puni. Nah itu tadi jawabannya kenapa program Satu Indonesia Awards masih terus eksis dan setiap tahun tuh semakin banyak ya Pak Boy pendaftarnya, dan semakin tahun tuh juga programnya juga makin bagus ya Mbak Dian, dan itu alasannya kenapa Satu Indonesia ini terus eksis, semakin banyak programnya dan kolaborasinya juga semakin meningkat. Jadi teman-teman jangan ada kekhawatiran lagi untuk memulai ya, tumbuhkan rasa empatinya ya Bu Puni, merasakan apa yang orang lain rasakan dan juga tergerak untuk melakukan sesuatu perubahan luar biasa. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Boy. Pak Boy, ini ada pertanyaan dari Mbak Asri Wahyuni, founder komunitas Rumah Kawan Bunda. Ada Mbak Asri? Salam kenal Mbak Asri, ini ada pertanyaan untuk Pak Boy. Pak Boy, aspek apa saja yang menjadi nilai plus dalam pemilihan penerima apresiasi Satu Indonesia Awards? Kayaknya udah mau siap-siap daftar Pak Boy, jadi pengen tahu nilai plusnya apa biar bisa menjadi penerima apresiasi Satu Indonesia Awards. Iya, terima kasih. Asri di mana coba berdiri yang namanya Asri? Boleh dipanggil Pak. Oh di sini. Salam kenal ya. Siap-siap daftar ya Asri ya. Oke, jadi tentunya ada syarat ketentuan ya, tadi Lona udah sampaikan ya, syarat ketentuan untuk mengikuti Satu Indonesia Awards gitu ya. Nanti harus disesuaikan dengan kriteria dan syarat ketentuan yang berlaku. Kemudian
tadi saya sudah sampaikan bahwa yang kami Dewan Juri lihat adalah 5 kriteria tadi. Ya, motifnya, apa Asri lakukan program, apa yang mengawali itu, apa yang mendorong programnya Asri, apakah itu orisinal atau bukan, ya. Itu yang kita lihat yang pertama. Yang kedua, obstacles gitu ya tadi. Apa yang menjadi tantangan bagi Asri dalam melakukan programnya. Dan kemudian outcome-nya apa yang dihasilkan, outreach-nya sejauh mana, cakupannya, kasih manfaat buat masyarakat misalnya kayak gitu ya. Dan tentunya sustainability yang tadi dikuatkan dengan aspek ESG atau Environment, Social, and Governance kita gitu ya. Nah kemudian nanti kalau sudah terpilih tentunya manfaatnya banyak tuh Asri. Bagaimana kita bisa kolaborasikan dengan program-program yang ada di Astra. Tidak hanya di Astra tapi juga dengan teman-teman komunitas Astra yang lain gitu ya. Kita tahu bahwa di Astra sudah sejauh ini 500-an lebih ya penerima Satu Indonesia Awards tingkat nasional dan provinsi. Jadi bisa saling berkolaborasi, kira-kira ada program-program apa yang bisa dikerjasamakan bareng-bareng gitu. Kemudian tidak hanya sampai di situ, juga ada para penggerak kampung, penggerak desa yang jumlahnya juga sudah mencapai 1.200-an lebih para penggerak-penggerak ini. Nah itu berada dalam satu payung komunitas Astra. Nah ini Pak Devin di sini yang hadir di sini yang melakukan pembinaan kepada mereka ya, pembinaan komunikasi kepada seluruh komunitas Astra yang jumlahnya mungkin sudah sampai hampir 2.000. Nah ini adalah suatu tempat di mana semua anak-anak muda ini bisa berkumpul bersama-sama, bisa saling bertemu, berkomunikasi dan bisa berkolaborasi program-programnya dan menguatkan program-programnya. Gitu Asri, mudah-mudahan sudah menjawab ya. Segera daftar jangan lupa. Kami tunggu ya Mbak Asri untuk kasih. aplikasinya. Terima kasih Pak Boy. Dan ini ada pertanyaan terakhir untuk semua juri, nanti bisa dijawab dari Mbak Elsa. Ada pertanyaan dari Muhammad Lutfiandi Anzar dari USU. Ada Mas Lutfiandi, masih ada di sini, masih stay tune. Luar biasa. Halo Mas Lutfiandi, ini akan dijawab dimulai dari Mbak Elsa. Bagaimana cara untuk bisa menjadi sosok inspiratif dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar? Mungkin dimulai dari Mbak Elsa. Oke, terima kasih. Tadi nama masnya? Mas Lutfiandi. Oh, Lutfiandi. Terima kasih Mas Lutfiandi. Bagaimana caranya supaya menjadi inspirasi bagi banyak orang? Kalau bagi kami pribadi gitu, saya dan suami saya gitu punya visi hidup. Nah, visi hidup kami adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Karena hidup kita di dunia ini hanya paling 50-60 tahun lah gitu. Tapi kalau bisa manfaat yang kita berikan itu bisa 1000 tahun atau 100 atau 1000 tahun lagi gitu. Jadi nggak hanya nama aja yang kita kenang gitu, tapi ada sesuatu kalau namanya bagi kami gitu pahala jariah gitu. Ketika kita tidak ada, itu kita tinggal panen amal aja gitu. Nah jadilah ini yang menjadi motivasi utama kami dan visi kami gitu. Mencari amal jariah ya Mbak ya, yang terus mengalir sampai kita mungkin sulit dilihat tapi tidak terputus amalannya karena bermanfaat. Terima kasih Mbak Elsa. Pak Boy, kalau dari Pak Boy. Ya, ini untuk anak-anak muda semua yang ada di sini, kadang-kadang kita tuh kalau mau melakukan sesuatu suka bingung ya, kita mau mulai apa enggak. Oh saya melihat Elsa udah besar banget sekarang ya Elsa ya. Tapi Elsa juga mulai dari awal kecil, jadi saran saya mulai aja dulu. Mulai aja apa yang kamu paling suka dan kamu paling bisa. Sehingga itu bisa memberikan manfaatnya buat orang lain sekitarnya. Kadang-kadang kita suka berpikir, wah saya masih kecil, saya belum berani. Nggak apa-apa, mulai aja. Dan yang paling penting adalah harus konsisten. Kadang-kadang kita kalau terganggu oleh obstacles gitu ya, terganggu oleh tantangan-tantangan terus berhenti, terus pindah lagi ke bidang yang lain gitu. Itu ya kadang-kadang suka terjadi. Tapi terus harus persisten, harus konsisten untuk bisa menjalankan program-programnya. Jadi mulai aja. Mulai aja dan konsisten ya Pak. Karena kan malaikat juga mencatat ya Pak. Kalau dia mencatat hari ini kok besok nggak lagi, nanti dia lupa gitu. Jadi setiap hari teman-teman kalau mau menjadi sosok inspiratif dilakukan setiap hari. Dan nanti akan timbul rasa semangatnya karena sayang kalau udah dimulai tidak dilanjutkan. Dari Bu Puni Bu, kira-kira Bu. Terima kasih. Saya mau menyitir apa yang ibunya Einstein itu tanya kepada anaknya, ya.
Jadi ibunya Einstein tuh nanya setiap pulang sekolah itu, Albert, did you ask a good question today? Apakah kamu sudah ya memberikan pertanyaan yang bagus hari ini? Karena dia kan sekolah, di sekolahan. Kenapa ibunya Einstein menanyakan itu? Karena pertanyaan-pertanyaan yang bagus itu hanya bisa keluar dari pikiran-pikiran yang bagus. Hubungannya apa, Bu? Relasinya adalah, please, kembalilah kepada kebiasaan kalian membaca. Indonesia itu tingkat literasinya sangat rendah. Bacalah buku orang-orang, itu banyak sekali buku bekas juga Om datengin. Orang-orang yang mampu merubah dunia ini. Itu penting karena sudah kita lupakan. Anak-anak sekarang very instant gitu. Lihatnya cuma TikTok, terus apa-apa itu membuat kita jadi dangkal, kurang dalam. Begitu Anda membaca buku, satu aja pilih. Banyak tokoh-tokoh dunia, Muhammad Gandhi, apa mungkin yang lebih relevan sekarang juga ada tokoh-tokoh sekarang. Karena saya termasuk generasi yang old soul gitu ya. Jadi bacanya yang dulu-dulu gitu, mungkin kalian nggak kenal siapa sih Bu Mahatma Gandhi gitu. Justru Madame Teresa, terus banyak tokoh-tokoh hebat di zaman Rasul juga itu. Baca, ikro, ya, bacalah gitu. Karena di situ dengan membaca itu kalian akan tahu orang hebat, orang sukses seperti itu. Terus yang terakhir nih, ini yang saya lakukan adalah setiap hari jangan pernah lupa kontemplasi. Sebelum tidur saja, habis sholat isya kalau yang muslim. Kalau saya nggak perlu banyak waktu, hanya 5 menit. Apa ya hal-hal baik yang saya lakukan hari ini? Kalau saya sebagai, misalnya ini ya, pejabat negara, apa ya yang aku sudah kontribusikan sehingga policy yang aku buat itu mampu merubah di tataran paling bawah, orang yang paling memerlukan. Kalau kalian anak muda gaul gitu ya, hari ini kebaikan apa? Apakah benar tadi aku itu ketemu orang sehingga uang makan siangku terpaksa harus aku bagi 2? Karena aku melihat ada anak-anak di pinggir jalan, orang-orang tua di pinggir jalan yang belum makan. Kelihatan kan dari mukanya gitu. Saya berharap di Medan nggak ada lagi gitu ya. Tapi di Jakarta itu saya sering banget iseng pagi-pagi jalan kaki. Itu ini Pak Bupati kemudian deket gitu ya. Tinggal gitu keliling gitu. Nanti di pojokan-pojokan yang daerah bukan di Permata Hijaunya tapi di Palmerahnya segala macam. Itu sering berjajaran orang-orang yang menunggu. Jadi tukang apa sih? Hanya tukang gali tanah gitu. Tanya, isengin tanya, Pak, kalau misalnya salam 1 hari itu tidak ada pekerjaan, apa yang Bapak lakukan? Saya minum air putih sebanyak-banyaknya Bu, agar tetap bisa menahan lapar. Karena air putih kan gratis gitu ya, dia bisa dapetin di tempat itu. Nah, dengan banyak mengetahui kehidupan orang-orang yang jauh di bawah kita, rasa syukur kita bertambah banyak, pasti kita ingin berbuat baik. Dengan berbuat baik itulah kemudian Anda secara tidak langsung menginspirasi lingkungan kecilmu. Dan pelan-pelan pasti nanti dibukakan pintu sama Allah untuk bisa berkontribusi yang jauh lebih besar. Itulah inti dari menginspirasi. Terima kasih Terima kasih Bu Puni. Dan selanjutnya ditutup oleh Mbak Dian, kalau Bu Puni bilang menjadi orang inspiratif itu harus banyak baca, ini orangnya. Bukunya banyak banget, rumahnya penuh sama buku. Silakan Mbak Dian kalau menurut Mbak Dian. Bu, adopsi aku ya Bu ya. Siapa sih yang gak ngefans sama Bu Puni udah mendengar kata-kata bijaknya. Senang banget bisa ketemu sama Bu Puni dan seperti inilah rasanya menjadi bagian dari keluarga Satu Indonesia Award teman-teman. Kita mendapatkan kesempatan sangat langka untuk bisa bertemu langsung, mendengarkan langsung orang-orang hebat seperti Bu Puni ini. Dan masih ada banyak lagi yang lainnya, tepuk tangan dulu. Senang sekali. Tadi aku mesti ngomong apa sih intinya? Gimana caranya bisa menjadi orang yang inspiratif? Aduh, gimana caranya menjadi orang yang banyak menginspirasi? Ketemulah dengan banyak orang yang menginspirasi seperti Bu Puni. Singkat, padat tapi jelas ya. Seperti halnya datang ke acara talk show Bincang Inspiratif Indonesia ini tuh udah menjadi orang inspiratif ya. Karena bertemu banyak orang inspiratif. Kenapa begitu ya Mbak Lona? Karena kalau kita ketemu sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang menginspirasi kita jadi sangat terinspirasi. Dan pada saat Bu Puni tadi kan berbicara dengan api yang
yang terbakar di dalam hatinya, yang membakar api-api yang ada di dalam diri kita. Jadi kebijaksanaan yang tadi diceritakan oleh Bu Puni itu enggak berhenti di dia saja, tapi karena dibagikan ke kita semua, itu nular ke kita semua insya Allah. Sehingga kebijaksanaan itu akhirnya kita adopsi jadi milik kita juga. Akhirnya itu jadi bekal kita. Bekal kita untuk apa? Yang nggak cuma buat hanya sekedar mengetahui aja, tapi akhirnya jadi bekal kita untuk berbuat lebih baik lagi besok, mungkin besok lusa dan kemudian hari, dan itu akhirnya itu kebaikan yang terbagi, dan akhirnya pada saat kebaikan itu terbagi itu menular ke orang-orang sekitar kita lagi, nggak berhenti di kita saja gitu. Jadi saya rasa jawaban saya adalah bagaimana caranya menjadi orang yang menginspirasi. Kita harus sering ketemu orang yang menginspirasi supaya kita bisa meneruskan inspirasi itu ke lingkungan sekitar kita lagi. Terima kasih Mbak Dian, dan juga terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah meluangkan waktunya dan juga membagikan kisah-kisah maupun semangat yang bisa menginspirasi kita semua. Apakah teman-teman semua terinspirasi? Iya ya, luar biasa. Jangan lupa untuk mendaftarkan Satu Indonesia Awards atau mendaftarkan rekan teman-teman yang sekiranya cocok di Satu Indonesia Awards. Bisa langsung mengunjungi website kita www.satu-indonesia.com, dan kita berikan sekali lagi apresiasi sebesar-besar untuk narasumber kita semua. Terima kasih. Semoga sesi bincang inspiratif kita pada hari ini Deli Serdang bisa menginspirasi banyak orang. Tidak hanya di Deli Serdang Medan saja, tapi di seluruh Indonesia. Dengan begitu berakhir sudah bincang inspiratif kita pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada Nita. Terima kasih Mbak Lona, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Ini teman-teman udah pasti disetrum nih sama motivasi-motivasi dari Bapak Ibu Dewan Juri. Nah, sebelumnya aku mau mengajak foto bersama. Tapi kali ini foto bersamanya ala-ala Gen Z ya. Jadi dari atas panggung ya, izin Bapak Ibu. Jadi kameranya nanti akan di atas panggung, Bapak Ibu boleh di bawah supaya terlihat semua. Aku juga ingin mengajak teman-teman peserta untuk berdiri dan sedikit merapat ke tengah karena kita akan berfoto bersama. Juga Bapak Ibu yang ada di depan juga boleh ikut bergabung. Boleh di sebelah sini Ibu. Nah, teman-teman untuk dari fotografer boleh dari atas panggung ya untuk mengambil fotonya. Nah, boleh cukup ya sampai di sebelah sini. Nah, supaya kita semua terlihat jadi agak ke tengah ya, jangan ke samping. Agak ke tengah aja. Udah cukup sampai di sini ya Ibu, mohon izin. Boleh cukup sampai di sini, soalnya kalau di sini nggak kelihatan, jadi mendingan ke tengah daripada ke samping gitu. Jadi mendingan ke tengah aja. Mohon maaf Ibu, udah cukup. Udah cukup, jangan maju-maju Bapak Ibu. Boleh, udah cukup ya, jangan maju-maju lagi Bapak Ibu. Nah, ini kalau foto ala generasi muda memang harus dari atas gini ya gitu supaya terlihat semuanya. Gimana gayanya? Gaya Satu Indonesia boleh semua mengepalkan tangan ya. Aku hitung 3, 2, 1. Berikan senyum terbaiknya semuanya supaya semakin membakar semangatnya nih untuk nantinya mendaftarkan Satu Indonesia Award. Sudah cukup? Sudah cukup semuanya? Baik. Nanti jangan lupa diposting di Instagramnya masing-masing dan juga di tag @1_Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman semua. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mohon izin, boleh kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing karena setelah ini aku akan mengumumkan untuk pemenang Instagram Story Challenge. Boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, Bapak Ibu semuanya tadi kita sudah mendengarkan ya bincang inspiratif. Semoga semakin menginspirasi nih teman-teman semua yang hadir di sini untuk mendaftarkan dirinya atau mungkin teman-temannya ke Satu Indonesia Awards. Nah, aku akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Aku akan mengumumkan nih pemenang dari Instagram Story Challenge yang tadi teman-teman
kita lihat semua sudah banyak banget yang posting dan tag @1_Indonesia. Nah, kira-kira siapa nih pemenangnya nih? Pasti udah nggak sabar. Untuk pemenang Instagram Story Challenge, nah ini tolong disimak baik-baik ya teman-teman ya. Karena untuk pemenangnya nanti dapat mengambil hadiahnya di panitia yang ada di meja registrasi. Aku izin mengumumkan kepada pemenangnya adalah @_Hesti_PRDia. Wah, rame banget nih. Biasanya generasi muda kayak gini nih punya semangat dan kreatif banget loh story-nya. Dan yang kedua ada @Liberty_Lala. Wah, rame banget nih. Dan yang ketiga ada juga @selfie_Indah_Putri. Ada Mbak Selfie? Oke, nanti jangan lupa kepada para pemenang untuk dapat mengambil hadiahnya di meja registrasi. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya ingin menginformasikan sekali lagi bagi seluruh peserta talk show yang ingin mengikuti program ini ataupun ingin merekomendasikan seseorang, temannya, keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, silakan dapat menghubungi panitia untuk mengisi form yang nantinya akan diverifikasi oleh pihak mitra 1 Indonesia Award. Dan jangan lupa untuk informasi lebih lanjut silahkan klik www.1-indonesia.com atau di Twitter @1indonesia, Facebook Semangat Astra Terpadu dan juga Instagram @1_Indonesia. Jangan lupa teman-teman di follow, diisi juga nanti formnya dan juga nanti akan diverifikasi oleh mitra 1 Indonesia. Dan teman-teman semua, sebelum menutup acara pada siang hari ini, aku juga mau menginformasikan nih, untuk teman-teman yang memiliki hobi fotografi ataupun menulis, Astra juga baru saja meluncurkan Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra tahun 2023. Jika teman-teman tertarik dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut, silakan kunjungi booth Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra yang ada di dekat pintu masuk. Dan informasi selengkapnya juga bisa dicek di www.1indonesia.com. Baiklah, dengan ini berakhirlah rangkaian acara kita hari ini. Semoga dengan adanya acara ini dapat membawa semangat baru bagi kita semua untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Akhir kata, saya Anita Lestari pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam 1 Indonesia.